Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar ya di dalam melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatannya sehari-hari. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal kaitannya dengan penilaian ya, kaitannya dengan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian ataupun definisi daripada evaluasi, penilaian dan pengukuran. Nah, ini urutannya sudah sesuai dengan yang paling umum ya, evaluasi paling umum, kemudian penilaian itu setelahnya, lalu yang lebih khusus adalah pengukuran. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgement atau tindakan dalam pembelajaran ya. Itu untuk evaluasi. Jadi cakupannya lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Nah, definisi penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi, bedanya evaluasi dengan penilaian, kalau persamaannya jelas sama-sama proses pengumpulan informasi ya, atau proses menilai. Tetapi perbedaannya hanya ada pada ruang lingkup dari evaluasi dan penilaian itu sendiri. Artinya, kalau evaluasi ruang lingkupnya yang dievaluasi itu bukan hanya bukan hanya peserta didik saja, bukan hanya proses pembelajaran saja, tapi juga termasuk sistem ya, sistem kurikulum misalnya, atau sistem yang lainnya ya. Cakupannya lebih luas. Sedangkan kalau untuk penilaian, ruang lingkupnya hanya pada penilaian hasil belajar siswa saja. Begitu. Nah, lalu yang ketiga di sini ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Nah, kalau pengukuran ini lebih spesifik atau lebih khusus ya dibandingkan dengan penilaian dan juga evaluasi. Karena kalau di evaluasi dan penilaian ini sifat penilaiannya bukan hanya numerik ya atau kuantitatif, tapi juga kualitatif. Nah, pengukuran ini bagian daripada penilaian ya, yang memang ada di proses penilaian itu pengukuran. Lalu selanjutnya adalah lingkup penilaian ya, lingkup penilaian. Nah, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi di lembaga pendidikan itu atau di dalam pendidikan itu ada tiga orang atau tiga unsur lah ya, tiga unsur yang melakukan proses penilaian hasil belajar. Yang pertama pendidik atau guru ya. Yang kedua penilaian juga dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Lalu yang ketiga oleh pemerintah ya, pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah itu yang sama-sama melakukan penilaian hasil belajar. Cuma nanti teknisnya beda-beda. Guru nanti seperti apa, sekolah ataupun satuan pendidikan seperti apa, pemerintah pun nanti seperti apa. Nah, ini beberapa hal yang dinilai ya, beberapa hal yang dinilai dari peserta didik. Yang pertama ada tiga aspek yang pasti ya, ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Atau kita biasa mengenalnya dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Sikap itu kaitannya dengan perilaku, kemudian pengetahuan kaitannya dengan penguasaan siswa terhadap materi. Kalau keterampilan itu pengaplikasian dari teori yang sudah diajarkan. Lalu di sini untuk tujuan ya, tujuan penilaian itu untuk apa saja? Nah, ini jelas berbeda juga. Penilaian yang dilakukan pendidik itu untuk apa? Ya, oleh sekolah untuk apa dan untuk pemerintah itu untuk apa? Nah, penilaian yang dilakukan oleh pendidik ataupun guru
itu tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ya. Untuk satuan pendidikan tujuannya untuk apa? Untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Lebih luas berarti ya. Nah, sekarang untuk pemerintah sendiri tujuannya untuk apa? Nah, pemerintah melakukan penilaian hasil belajar adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, ya. Baik, kita lanjut. Tujuan penilaian di sini, nah ini dibuat lebih rinci ya. Nah, untuk tujuannya tadi sudah jelas. Tujuan penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru, sekolah, dan pemerintah. Nah, kalau untuk pendidik di sini contohnya misalnya apa? Ulangan ya. Itu penilaian yang dilakukan oleh guru, atau misalnya ada tugas gitu ya, penugasan baik individu maupun kelompok. Lalu tujuan penilaian oleh sekolah atau satuan pendidikan, misalnya ujian sekolah atau ujian madrasah ya. Kemudian penilaian oleh pemerintah, ini contohnya ujian nasional ya, walaupun di tahun kemarin itu sudah tidak ada lagi ujian nasional, termasuk di tahun ini ya. Karena sudah ada kebijakan yang baru. Walaupun memang sebetulnya ada plus minus ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau positifnya memang ujian nasional itu dijadikan sebagai standar ya, standar atau acuan pemerintah di dalam mengukur keberhasilan peserta didik untuk mata pelajaran tertentu. Kalau tujuannya bagus sebetulnya ya, karena dengan adanya ujian nasional itu pun kalau dilakukan secara benar. Nah, ini yang banyak kontra itu di pelaksanaannya sebetulnya ya, salah satunya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada 9 prinsip penilaian, teman-teman. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang apa? Tentang standar penilaian pendidikan ya. Ada 9 prinsip. Apa saja? Yang pertama, prinsip pertama adalah sahih atau valid. Maksudnya apa? Penilaian harus didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukurnya, begitu. Lalu, yang kedua, penilaian juga harus punya prinsip objektif. Objektif itu apa? Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ya, tidak ada yang mempengaruhi ya, tidak ada yang mempengaruhi. Tadi misalkan faktor kedekatan, misalnya karena saudara gitu ya, karena teman atau karena yang lainnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Prinsip yang ketiga adalah adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena misalnya berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender misalnya. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan itu. Karena kita tahu bahwa di satu kelas itu pasti ada secara jenis kelamin beda ya, ada laki-laki misalnya, ada perempuan, termasuk juga dari sisi ekonomi, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, terus adat istiadatnya juga, budaya juga, dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat adalah terpadu. Yang dimaksud dengan terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan terpadu. Jadi masih ada keterkaitan gitu ya, masih ada keterkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah terbuka. Maksudnya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, ya, terbuka atau
transparan. Jadi kalau ada pihak-pihak lainnya yang ingin meminta terkait prosedur, kriteria, kemudian juga dasar pengambilan keputusan di dalam penilaian, itu kita bisa memberikan itu ya. Nah, ini prinsip terbuka. Jadi sekolah ataupun satuan pendidikan termasuk di dalamnya guru, ketika ada yang meminta itu harus bisa menyampaikan begitu ya, prosedurnya seperti apa, kriterianya seperti apa, dan seterusnya. Itu maksud dari prinsip terbuka. Lalu yang keenam, prinsip keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya apa? Nah, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik ya. Aspek kompetensi apa? Misalnya tadi aspek-aspek yang dinilai itu kan ada unsur kognitifnya ya, ada afektif, termasuk juga psikomotorik ya, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi harus ada aspek-aspek itu di dalam hasil penilaian, termasuk juga menggunakan berbagai teknik ya. Jadi tidak satu cara saja, tapi banyak cara yang dilakukan di dalam penilaian begitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Lalu yang ketujuh adalah prinsip sistematis. Maksudnya, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan ya. Jadi harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Lalu yang kedelapan adalah prinsip beracuan kriteria. Maksudnya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan ya. Jadi sebelum melakukan penilaian biasanya sudah dibuat acuan-acuannya ya, atau kriteria-kriteria penilaiannya sudah dibuat. Lalu setelah pelaksanaan penilaian, maka di dalam menentukan nilai itu harus berpatokan ke sana gitu ya, berpatokan pada tadi aturan yang sudah dibuat. Selanjutnya prinsip yang ke-9 adalah akuntabel. Maksudnya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah memberikan nilai ketika ditanya tidak jelas jawabannya gitu ya. Prosedurnya nggak jelas, tekniknya juga tidak jelas dan lain sebagainya. Ya, jadi ini harus di dalam melakukan penilaian, melaksanakan penilaian, baik guru ataupun tenaga pendidik ya, pendidik, sekolah, satuan pendidikan, dan juga pemerintah itu harus berpedoman pada 9 prinsip penilaian ini ya, agar penilaian yang diberikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, kemudian sesuai dengan ketentuan yang memang sudah ditetapkan begitu. Baik teman-teman, kita lanjut. Yang berikutnya adalah jenis-jenis penilaian ya. Apa saja? Nah, yang pertama untuk jenis penilaian ada penilaian tertulis. Ada jenis tertulis ya. Penilaian menggunakan tes soal dan lembar jawaban. Itu sederhananya. Kemudian penilaian jenis unjuk kerja. Penilaian terhadap performance atau penampilan. Kalau tertulis tadi siswa diberikan selembaran berisikan soal ya, berisikan soal. Kalau unjuk kerja ini siswa diminta untuk menampilkan sesuatu gitu ya. Misalnya kalau dalam pelajaran misalnya bahasa Indonesia misalnya ya, materi puisi. Nah, siswa satu persatu diminta untuk membacakan puisi. Nah, dari penampilan pembacaan puisi itu guru melakukan penilaian. Nah, itu yang maksud dengan jenis unjuk kerja gitu ya, atau unjuk kebolehan lah, kira-kira seperti itu, atau praktek. Lalu jenis yang ketiga adalah produk. Nah, kalau produk ini penilaian hasil kerja dan ada yang dihasilkan. Beda dengan unjuk kerja ya. Kalau unjuk kerja itu adalah siswa mempraktekkan
sesuai dengan teori ya yang sudah diajarkan. Kalau produk ini bukan hanya sekedar mempraktekkan, tapi harus ada hasil juga. Gitu, harus ada yang dihasilkan. Misalnya praktek membuat apa misalnya ya, membuat tempat sampah gitu ya. Misalnya pembelajaran tentang tema kebersihan, siswa diminta untuk membuat alat ataupun yang berkaitan dengan kebersihan atau tempat sampah. Dan siswa itu membuat tempat sampah atau membuat apa misalnya penghapus gitu. Itu kan hasil kerjanya gitu ya atau produknya. Lalu jenis yang keempatnya adalah portofolio. Portofolio itu adalah penilaian terhadap kumpulan karya atau hasil kerja peserta didik. Nah, ini kalau ini adalah kumpulan itu ya. Kumpulan karya-karya siswa. Itu portofolio. Nah, lalu berikutnya di sini untuk jenis tes ya. Nah, kita tahu bahwa untuk teknik penilaian sendiri itu ada yang bisa dilakukan dengan tes, ada non tes. Nah, untuk tes sendiri ini ada banyak macamnya. Ya, cuma di sini yang saya coba akan bahas adalah jenis tes menurut kegunaan atau berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, untuk jenis tes berdasarkan kegunaan, yang pertama ada tes formatif. Tes formatif itu adalah tes yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran, ya, untuk mengetahui perkembangan siswa. Contohnya misalnya apa? Ulangan harian, ya, tugas dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah tes sumatif. Tes yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa KD. Contohnya apa? PTS ya, atau penilaian tengah semester atau UTS. Lalu ada PAS, penilaian akhir semester, UN dan lain-lain ya. Ini untuk apa? Untuk mengukur keberhasilan ya. Kalau sumatif itu untuk mengukur keberhasilan. Kalau formatif untuk mengukur perkembangan ya, karena masih dalam tahap proses pembelajaran. Kalau sumatif ini proses pembelajaran sudah selesai, gitu ya, sudah selesai. Yang ketiga, jenis tes yang ketiga adalah tes selektif. Tes selektif ini disebut juga tes penempatan. Contohnya tes masuk PTN, perguruan tinggi negeri misalnya. Atau contoh lainnya, di satu sekolah akan menerapkan kelas unggulan ya. Nah, siapa-siapa yang mengisi kelas unggulan itu, maka dilakukanlah tes selektif, dipilih kan. Nah, itu contohnya. Lalu ada yang keempat adalah jenis tes diagnostik. Tes untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya pretest ya. Ketika ada siswa di awal biasanya awal pembelajaran, guru kan suka melaksanakan pretest. Pretest itu bagian daripada tes diagnostik karena tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awalnya sudah sejauh mana. Nah, tes ini biasanya digunakan atau dilakukan dalam rangka apa? Tadi untuk mengetahui metode ataupun cara yang akan diterapkan seperti apa gitu ya. Tujuannya di samping untuk mengetahui kemampuan awal ya, juga untuk mengetahui kesulitan. Itu tes diagnostik ya, untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Itu untuk jenis-jenis tes ya, teman-teman, berdasarkan kegunaan. Baik, itu pembahasan singkat mengenai penilaian berdasarkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.